lama-lama quote and quote pensiunan jenderal dan tokoh-tokoh agama yang kalau bahasa dulu itu dibilang pribumi, ini habis kepemilikannya sahamnya. Tidak bisa bangun pabrik, tata kelola manajemennya juga tidak ini, pinjam uang lalu terus habis. Hal yang sama ini akan terjadi pada tambang karena ada kewajiban bangun smelter. Bangun smelter, pengelolaan. Kalau ini jalan, maka miskin manajemen oleh ormas keagamaan, miskin manajemen tata kelola, miskin manajemen produksi, lalu ujung-ujungnya akan sama dengan HPH ini. Muhammadiyah menolak, terus wali gereja Mawi, PGI menolak, Hindu menolak, Buddha menolak, PMKRI menolak. Saya nggak tahu nih kami ini, karena ini ada kaitannya nih, ada hubungan adik dengan senior nih, Bahlil dengan anak ini. Tapi selayaknya memang kami menolak. Andai pun ada orang-orang kami yang memang selama ini memain tambang, itu saya kira silakan saja seperti itu, tapi dengan cara-cara prosedur yang benar. Yang kedua, inilah yang dikemukakan akan mengulangi peristiwa kegagalan. Kenapa tidak digunakan saja BUMN kita sesuai dengan amanat konstitusi kita? Pasal 33 itu kan jelas bumi dan air, ya kan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Ini Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita para diaspora di seluruh dunia, kita jumpa lagi untuk mendengar bincang-bincang menarik tentang tambang. Tambang yang kita ketahui diberi izin oleh Presiden Jokowi kepada atau untuk kepentingan para ormas, ya, pengurus ormas keagamaan. Di mana kita ketahui ada beberapa ormas yang menerima dan ada juga ormas yang menolak. Nah, untuk membahas ini kita sudah kehadiran tamu, yaitu Bapak Kisman Latuma Kulita dan juga Pak Ahmad Yani dari Ketua Umum Partai Masyumi. Nah, pemirsa, kita akan diskusi tanya jawab dan juga tentunya nanti kita akan menukik lebih dalam apa kaitan tambang Jokowi ini dengan hutan. Yang dulu begitu juga ada HPH, ya, hak penguasaan hutan, yang sekarang ini lebih ramai dengan soal tambang. Kita akan nanya soal itu kepada Pak Kisman dulu nih. Kira-kira gimana menurut Pak Kisman, apa nih fenomena apa nih kira-kira yang terjadi? Kalau saya lihat ini cuma ketakutan. Karena kalau sudah berakhir kekuasaan Pak Jokowi nanti, yang lebih banyak ribut nanti ini ormas-ormas. Jadi ketakutan supaya besok-besok kalau Pak Jokowi udah turun ya ormas-ormas jangan banyak ribut lah. Gitu. Kondisi ini pernah terjadi di era awal-awal pemerintahan Pak Harto. Pemerintahan Pak Harto kalau itu tuh di tahun 80-an itu saat Menteri Kehutanannya dijabat oleh Sujarwo. Nah, itu para mantan jenderal, pensiunan jenderal, sama tokoh-tokoh agama itu diberikan saham perusahaan hak pengusahaan hutan, HPH. Nah, jadi nanti kasus tambangnya akan mengalami hal yang sama. Kalau dulu pelan-pelan pensiunan jenderal sama tokoh agama ini yang punya saham HPH ini pelan-pelan hilang dan terdelusi sehingga lahirlah Prayogo Pangestu, lahirlah Burhan Urai, lahirlah Sukamto Tanoto. Burhan Urai itu apa sih nama perusahaannya? Jayanti Group. Jayanti Group yang di Tanah Abang, ya. Lahirlah Sukamto Tanoto, lahirlah Martia Surya Dumai, lalu lahirlah Bumi Raya Utama, lahirlah Budiono, Benua Indah Group, dan lahirlah ini karena kebijakan baru dari tata kelola hutan agar pemberhentian ekspor log itu harus membangun pabrik di dalam negeri
Sehingga integrated dengan perusahaan HPH harus punya integrated dengan pabrik pengolahan kayu. Kayu lapis ketika itu. Iya. Lama-lama quote and quote pensiunan jenderal dan tokoh-tokoh agama yang kalau bahasa dulu itu dibilang pribumi, ini habis kepemilikannya sahamnya. Tidak bisa bangun pabrik, tata kelola manajemennya juga tidak ini, pinjam uang lalu terus habis. Hal yang sama ini akan terjadi pada tambang karena ada kewajiban bangun smelter. Bangun smelter, pengelolaan. Kalau ini jalan, maka miskin manajemen oleh ormas keagamaan, miskin manajemen tata kelola, miskin manajemen produksi, lalu ujung-ujungnya akan sama dengan HPH ini. Jadi kasus ini cuma mengingatkan kita pada kebijakan Pak Harto dulu. Ini kebijakan gagal. Kalau ini dalam rangka membangun ekonomi masyarakat ini, masyarakat yang ekonominya lemah, maka ujung balik ini kebijakan gagal yang jangan diulang lagi. Karena ini pernah terjadi ketika zaman Pak Harto tahun 80-an. Saya ingat betul Menteri Kehutanannya ketika itu Sujarwo. Oke, kalau misalnya itu gagal gitu ya, misalnya gagal kalau diulang lagi tapi dengan di bidang tambang oleh Jokowi diulang lagi seperti itu, formatnya kan mirip gitu ya. Kalau dulu kan belum ada prayogo istilahnya HPH-nya dikasih ke toko atau ke tentara atau apa jenderal-jenderal. Kemudian nggak mampu diambil alih oleh pengusaha-pengusaha besar gitu kan. Nah kalau sekarang ini justru udah dikuasai pengusaha tambang-tambang kita ini udah dikuasai semua sama. Kalau jadi juga, maka nanti yang udah kaya tambah kaya itu ya grup besar ya paling Isam, paling Bakri, apalagi tadi sekarang Antoni Salim juga udah memegang saham mayoritas di bumi, Prayogo lagi, lalu Edwin Suryajaya, lalu Batubara tuh ya sini. Iya, ini tambang kan? Tambang ya pokoknya. Lalu Sandiaga Uno, nikel termasuk. Iya, Harita ini sama Gunawan, mereka lagi. Betul. Dan yang kaya ini bukan tambah berkurang, tambah kaya lagi karena pelan-pelan saham tambang ini akan jadi milik mereka. Lambat atau cepat, belajar dari pengalaman HPH ini karena miskin menilai tata kelola dan tidak punya uang untuk membangun integrated dengan pabrik pengolahan, maka lambat atau cepat ini tambang-tambang akan bergeser ke beberapa orang yang besar-besar ini. Yang besar-besar itu mungkin kaya lagi gitu kan. Nah, oke, ini kalau secara dari sisi bisnis, kira-kira yang seperti ini masuk akal dari sisi hukum bagaimana sih? Ormas gitu, ormas kan nggak punya. Inilah menurut saya gini, kita ini di ujung ya, di ujungnya rejimnya Jokowi ini tadi, dia membutuhkan bemper kalau menurut saya. Dan banyak persoalan, banyak persoalan kalau dia turun. Kan tidak hanya di Indonesia saja kan, di belahan dunia sudah banyak presiden setelah turun diadili. Seperti itu. Karena kebijakan-kebijakan yang dia bangun selama ini menguntungkan keluarganya, anaknya, dan kerabat-kerabat dan orang-orang dekat. Ada menteri keuangan mana yang dipukul sama rakyat di jalan? Rakyatnya menghukum presiden baru, mempersilahkan rakyat untuk menghukum sendiri. Di Sri Lanka kan digebukin. Sri Lanka itu, betul. Sri Lanka. Dipukul di jalan itu sama. Di daerah-daerah juga, di daerah apa ya, dan Amerika Latin. Nah menurut saya inilah yang ketakutan itu maka bisa dikategorikan dalam tanda kutip menjogok ormas-ormas supaya nanti ormas-ormas ini menjadi premannya, bentengnya seperti itu. Kan tinggal beberapa bulan lagi dan kepresnya kan baru kalau tidak salah hari ini ditandatangani. Tapi saya bersyukur betul mayoritas lembaga-lembaga keagamaan itu menolak. Pertama memang mereka bukan fokusnya untuk mengelola tambang. Itu dia. Lembaga-lembaga keagamaan untuk membina umatnya masing-masing seperti itu. Ya kan untuk mendidik umatnya cerdas, dan lain sebagainya lah. Membentengi umat itu cukup baik. Nah, dari beberapa ormas itu hanya satu kan yang siap katanya untuk menerima, yaitu kalau tidak salah Nahdlatul Ulama NU seperti itu. Muhammadiyah nolak. Ya, tapi ya kader NU alumni UGM nolak. Intelektualnya NU alumni UGM. Terus ini ormasnya kan kalau lihat dari ketua umumnya kan menyatakan Muhammadiyah menolak.
terus wali gereja Mawi, PGI menolak, Hindu menolak, Buddha menolak, PMKRI menolak. Saya nggak tahu nih Kahmi ini, karena ini ada kaitannya nih, ada hubungan adik dengan senior nih, Bahlil dengan anak ini. Tapi selayaknya memang Kahmi menolak. Andai pun ada orang-orang Kahmi yang memang selama ini memain tambang, itu saya kira silakan saja seperti itu, tapi dengan cara-cara prosedur yang benar. Yang kedua, inilah yang dikemukakan akan mengurangi peristiwa kegagalan. Kenapa tidak digunakan saja BUMN kita sesuai dengan amanat konstitusi kita? Pasal 33 itu kan jelas bumi dan air, ya kan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Di ayat 2-nya itu cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tambang ini kan raw material untuk kalau listrik kan batu bara, ya kan? Terus nikel dan lain sebagainya seperti itu. Di daerahnya Pak Kisman ini kan daerah yang kaya raya. Kaya raya, iya. Ternyata ditemukan. Tapi tetap miskin. Tapi rakyatnya tetap miskin, ya kan? Untung miskin mereka, ekstrim lagi. Ya, miskin ekstrim lagi betul. Ya, itu nggak tahu siapa yang gagal, ya kan? Karena cara saya kemarin itu ketemu dengan beberapa anggota DPRD dari Maluku. Cara pandang mereka itu, mindset mereka tuh keliru. Masih sibuk untuk bagaimana mendapat bagian dana bagi hasil, dana itu urusannya itu kecil sekali untuk uluran tangan dari pusat ke daerah. Kenapa nggak dibalik seperti itu? Kan sumber kekayaan alam itu kan ada di daerah. Daerah yang menentukan dong harusnya. Tingkat bargainingnya itu harusnya lebih tinggi seperti itu. Sehingga membawa kemakmuran. Nah, kembali lagi kepada yang namanya isu ini, saya kira ini akan menjadi jebakan Batman buat ormas-ormas. Dan jangan sampai ini adalah sogokan untuk menjadi centengnya rejimnya nanti kalau sudah jatuh itu menurut saya seperti itu. Menarik itu. Kalau misalnya tapi saya mau bilang bahwa Menteri Investasi Bahlil ini bukan urusan keadilan. Kalau ini kan bicara urusan keadilan, Menteri Investasi Bahlil ini urus investasi. Ini bukan urus investasi masuk gitu loh. Dia harus investasi apa yang paling penting? Investasi dari luar negeri masuk supaya dolar kita kuat, maka butuh investasi luar negeri masuk Indonesia. Rupiah kita kuat. Supaya rupiah kuat dan menyerap tenaga kerja. Kuat terhadap dolar, maka butuh dolar yang masuk. Devisa ya. Jangan urus hal yang bukan jadi domain dia gitu. Dia bukan menteri sosial yang urusan tenaga kerja untuk distribusi keadilan. Emang ini kan urusan distribusi keadilan. Iya. Enggak idenya Bahlil ini. Iya. Ini Bahlil. Ide Jokowi tapi melalui Bahlil. Iya. Jokowi karena dia mau makanya ditentang oleh Pak Luhut gitu loh. Jadi urusan Bahlil ini urusan investasi. Masukin dolar dari luar negeri supaya investasi dolar masuk. Kalau investasi masuk dari luar negeri, maka dolar masuk, maka rupiah menguat terhadap dolar. Karena tidak ada investasi masuk, cuma janji sekian, tidak pernah action, maka yang terjadi adalah rupiah melemah terhadap dolar. Itu tanggung jawab Bahlil. Rupiah melemah terhadap dolar karena tidak ada investasi yang masuk. Itu nama yang disebutkan. Ini kan teori supply and demand. Tugas pokoknya dia tidak laksanakan. Iya. Cawi-cawi dengan yang lain. Ini kayaknya suka cawi-cawi. Jadi rupiah melemah hari ini karena Bahlil tidak bekerja memasukkan investasi. Ya dia supaya harusnya diminta pertanggungjawaban ya. Supaya kelihatan kerja ya dibuat itu kayak gini. Jangan, itu bukan urusan ini, kan urusan distribusi keadilan bukan urusan Bahlil. Urusan Bahlil itu makin banyak investor luar masuk, makin banyak proyek investment yang masuk, makin banyak dolar yang masuk, makin rupiah makin menguat. Itu kerja Bahlil. Ini kan Bahlil nggak kerja dan dia tidak tahu kerjanya apa. Makanya dia masuk pada bidang orang lain, distribusi keadilan. Distribusi keadilan bukan urusan Bahlil. Jadi memang Pak Eri, PKP 2B ini kan, terutama katanya batubara ini kan seharusnya memang sudah habis. Kan sudah habis beberapa tahun yang lalu. Tapi rejim Jokowi ini kan memperbarui undang-undang minerba. Kan semua fraksi hampir mendukung itu. Hanya satu atau berapa fraksi pada waktu yang kemarin itu kan. Kita gugat kan rame-rame pembaruan atau perubahan undang-undang minerba itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini banyak skandal seperti itu. Nah, harusnya semua tambang-tambang batu bara, tambang nikel itu dikuasai oleh negara seperti itu. Jadi negaralah yang mengelola, negaralah yang menjalankan hasil keuangan, hasil keuntungannya itulah yang dibagikan melalui proses yang tadi keadilan tadi untuk didistribusikan. Tentu kan ada Kementerian Sosial, ada kementerian macam-macam, bukan tugasnya Bahlil seperti itu. Tapi kalau misalnya apa namanya udah jelas lah kalau misalnya ormas itu bukannya kita mendahului takdir.
pasti gagalnya kan. Pasti gagalnya kan. Ya. Nah kalau misalnya udah gagal kayak gitu, walaupun Kepresnya mungkin baru hari ini turun. Karena udah Kenapa nggak mereka sudah dapat memprediksikan, tapi kan langkah ini dalam uang untuk back kalau zaman Belanda dulu. Backing ya. Back ada back, Iya. back ini, centeng. Centeng. Nah, kalau bahasa dulu centeng. Kalau bahasa sekarang ini apa pembagian. Ini kan hanya dalam bentuk apa namanya pemanisan bahasa aja, seolah-olah betul-betul ingin mengangkat derajat organisasi keagamaan agar organisasi keagamaan ini mandiri seperti itu. Ya pertanyaan kenapa kok Jokowi perlu back ini tuh kayak gitu ya, bang betul-betul numpuk kali kesalahannya. Oh iya, kan banyak janjinya tidak coba daftar listnya Jokowi itu daftar list. Dolar berapa? Dolar yang dia canangkan dari sejak itu adalah sekitar di bawah 8.000, 8.000, 20.000. di bawah 10.000. Sekarang harganya 16.000. Ya. Pertumbuhan ekonomi katanya merongket, nyunsep. Ngapain utang-utang? Katanya kan itu pernyataannya kan ada jejak digital. Utangnya bertumpuk. Saya pikir ini pintu masuk bagi Pak Prabowo nanti setelah dilantik. Ya, untuk betul. menunda pemberlakuan undang-undang ini. Iya, Keluarkan perpu untuk menunda pemberlakuan undang-undang ini kita tata ulang. Iya, Karena tata ketika undang-undang ini Setuju, dibuat setuju. di DPR cacat. Ya. Bayangkan tidak ada dim dari pemerintah. Saya 2 kali tulis loh. Nggak ada dim. Tidak ada dim dari pemerintah. Ini undang-undang. Ketua pansusnya katanya itu Hisam. Ya. Siapa? Ridwan Hisam. Ridwan. Itu bisa Golkar. Ini undang-undang cacat formil. Cuma karena kuatnya para oligarki membiayai undang-undang ini. Karena ada paman di MK, jadi gugatan ditolak. Karena kuatnya oligarki ketika itu, maka seluruh prosedur formil di pembuatan DPR ditabrak habis. Diterabas ya. Nah, ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk menunda pemberlakuan undang-undang ini. Ada 3 undang-undang yang harus ditunda pemberlakuannya. Satu, undang-undang tambang ini supaya ditata ulang sehingga makan siang gratis itu tidak usah ditunda jadi makan pagi gratis karena uang ada. Iya. Kalau ini ditata maka makan siang gratis kan ada uang. Jangan-jangan kalau uangnya Pasti ada udah. itu tidak hanya makan siang gratis, makan pagi gratis, siang gratis, Malam malam gratis. Gitu. Jadi ada 3 undang-undang yang mungkin perlu ditunda pemberlakuannya oleh Pak Benar Prabowo. banget. Satu, ini undang-undang tambang ini. Yang kedua, undang-undang IKN. Yang ketiga, Iya. undang-undang Omnibus Law. Ya. Betul. Ditunda aja dulu pemberlakuannya ini sambil ditata lagi karena pembuatannya undang-undang IKN ibu kota negara mau dipindahkan. Sekarang ini baru Pak Sudrajat bilang tidak ada uang, tidak ada apa segala macam. Tapi apapun pemindahan ibu kota negara itu tanya rakyat dulu. Betul. Rakyat dari Sabang sampai Merauke nggak ditanya, dia main pindah-pindah aja. Memang negara itu punya presiden apa? Kan nggak bisa begitu. Tapi analisis Tempo barusan bagus juga, itu kan nggak mungkin kayaknya Pak Prabowo itu membatalkan, menggagalkan. Iya, tunda pemberlakuannya. Tunda, Jangan bicara batal. saya- Tunda pemberlakuannya. Undang-undang Omnibus Law pun melibatkan rakyat juga kecil sekali. Terlalu banyak komplikasi Pak Prabowo nanti. Ketika pemerintah memberlakukan Omnibus Law, udah 3 undang-undang ini kalau Pak Prabowo tunda, ini udah mengurangi beban Pak Prabowo sekitar 60%. 3 undang-undang ini aja. Betul. Itu mengurangi Pak Prabowo dan Pak Prabowo kerja dengan santai dan mantap. 60%, 2/3 bebannya udah ringan. Iya. Asal dia tunda undang-undang ini. Ada uang untuk makan siang gratis, bahkan tadi bilang nih, bukan saja makan siang gratis, makan pagi gratis, makan siang gratis, makan malam gratis. Tidak ada lagi nih UKT ini kayak begini. Karena uang ada. Kalau undang-undang karena ini nggak bisa. Tadi itu pasal 33 tadi itu dengan menunda undang pemberlakuan ini maka ada uang untuk masuk kas negara itu banyak sekali. Pasti tak pernah bisa dibatalkan gitu ya. Jadi Gimana? gini, saya kira Pak Prabowo itu udah punya sikap dasar. Oh gitu. Dia orangnya kan lihat pidato-pidatonya dan tidak berubah dia itu. Tidak akan berubah dia dan Dari dulu sampai sekarang tidak bagaimana berubah. dia ingin menegakkan kedaulatan di bidang sektor energi, sektor mineral dan lain sebagainya. Kita lihat aja nanti setelah tanggal 20 Oktober. Artinya kalau misalnya nggak itu berarti sama Jokowi bisa. Nah, bukan ini udah urusan ini adalah dia bukan masalah apakah dia harmonis atau tidak harmonis, tapi dia ingin menyelamatkan ratusan juta rakyat Indonesia, bukan menyelamatkan segelintir Dan orang kecil. Ya. Orang kecil terutama. Jadi Pak Prabowo ini bukan nanti kalaupun dia mengambil langkah-langkah tadi, memang yang paling moderat itu adalah melakukan penundaan dan evaluasi ulang. Proses Paling moderat ya. Dan itu adalah dalam rangka untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan satu orang, tapi menyelamatkan ratusan juta orang. Seperti itu. Karena uang ada seperti itu. Dan saya dengar ya, timnya luar biasa udah ini anak-anak muda, ya kan. Banyak orang akan terkecoh. Banyak akan terkecoh nanti. Yang disebut-sebut namanya ini belum tentu jadi ini barang ini. Jangan banyak terkecoh. Pokoknya kepedulian Pak Prabowo kepada orang kecil itu tidak berubah. Tidak bergeser sedikit pun.
Dia udah tua, udah 70, Iya. dalam sebuah acara buka puasa, sahabat Pak Prabowo, Pak Muhdi bilang cerita buat kami, buka puasa alumni PI, Prabowo itu udah 70, udah ini. 70 lebih. Anak cuma satu, istri nggak punya, jadi nggak ada lagi berpikir tentang dirinya, sudah berpikir tentang satu yang barangkali kita harus sekedar mengingatkan Pak Prabowo lagi, jangan lupa politik bantengnya Pak Sumitro Joyo. Oh iya, harus itu betul. Jalan Perlindungan kepada ekonomi lemah di kampung-kampung, betul, itu kebijakan politik bantengnya Pak Sumitro Joyadikusumo. Sebagai wartawan saya masih ingat itu politik sangat mulia dari Profesor Pacum itu bukan saja kewajiban Pak Prabowo. Semua kita komponen bangsa ini punya kewajiban moral untuk melanjutkan politik banteng yang dicanangkan oleh Pacum, bapaknya Pak Prabowo. Bapaknya. Ya, Jadi kembali lagi ini sudahlah, ini kebijakan yang tidak akan terlaksana juga. Bagi-bagi ini kan faktanya saja. Tambang nih kan? Iya, faktanya hari ini menolak. Mayoritas hampir 90% menolak ormas-ormas itu. Jadi ini nggak akan jalan. Sudah nggak akan jalan. Nggak akan jalan dan juga sangat menggiris rasa keadilan masyarakat kecil ya. Artinya walaupun ormas-ormas itu juga anggotanya juga masyarakat kecil, NU misalnya 30%. Iya, jangan dibebankan mereka. Nah, ormas ini jangan dibebankan mereka nanti, karena nanti yang mengelola ini individu-individu. Nanti individu wataknya instan, ya kan? Ya, tetap ujungnya nanti diambil lagi sama yang perusahaan-perusahaan yang lagi besar-besar sekarang. Contoh nikel kan tidak bisa ekspor ore. ya. Harus smelter. Bagaimana ormas punya smelter, Bang? Bangun smelter bukan uang kecil. Iya. Belum bagaimana tata kelola manajemen smelter. Akibatnya tidak bisa, lama-lama lalu ini tadi nasib persis APH. dengan HPH. HPH punya kebijakan larangan ekspor log, bangun pabrik. Tambang punya kebijakan larangan ekspor ore, bangun smelter. Apa bedanya? Sama aja. Sama. Betul. Akibatnya pelan-pelan terdelusi lalu sahamnya pindah kepada ini sekian orang ini. Artinya kemungkinan besar. Jangan-jangan ini memang skenario di belakangnya memang mereka ini. Tapi kalau mereka ini tidak mau kan nampak, tapi mereka pakai jalan melingkar, seolah-olah dikasihkan ke ormas. Nanti balik lagi ke mereka. Nanti kembali lagi ke mereka. Apalagi kan ini ormas-ormas kan nggak mau. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Ini udah pakai Pak Yani tadi. BUMN tambang masih banyak. Tambang kalau kurang bikin lagi. Bikin anak perusahaan lagi. Bila perlu spesifikasi. BUMN tambang tentang nikel, BUMN tambang tentang batu bara, kron, bauksit dan macam-macam. Luar biasa di tempatnya Pak Kisman ini. Cuman energinya kaya, cuman rakyatnya masih miskin raya. Miskin banget. Ekstrim dan lagi. Tidak ada daerah sekaya Maluku dan Maluku Utara. Lengkap. Maksudnya daerah lain tuh ada, paling ada migas, paling ada gas dan hutan. Maluku itu punya lengkap. Kalau gabung yang Maluku Utara ada 4 pulau mas, Pulau Buru, Pulau Selaru, Pulau Wetar, Pulau Halmahera. Ikan laut dalam nomor 1 di dunia. Itulah kenapa dulu penjajah itu sasarannya itu. Yang maksudnya rempah-rempah ya, rempah-rempah kan. Ya itu rempah-rempah. Rempah-rempah itu kamuflasenya aja. Bos. Iya. Bos. Jangan-jangan istana negara itu dibangun pakai duit cengkeh dan pala. Iya. Jangan-jangan jalan Anyer Penarukan itu dibangun dengan duit cengkeh dan pala. Bahkan semua istana yang dibangun oleh Belanda jangan-jangan pakai duit cengkeh dan pala. Tapi hari ini Maluku tetap dalam keadaan miskin ekstrim. Itu yang kita hindari. Prabowo pasti akan peduli dengan situasi itu. Prabowo tidak ingin itu terjadi lagi di era dia ini. Iya. Menarik sekali ini. Jadi karena waktunya terbatas, kita bisa sambung lagi nanti lain kali kan kita dengan tema ini sudah akan berdiri juga lembaga jadi Indonesia Mining and Oil Gas Watch. Oil and Gas Watch. Oke, terima kasih Pak Kisman, Pak Ahmad Yani, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Kita berharap kalian itu like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.